Mari. Oke, kita ke Aditya. Selamat malam, Pak Aditya. Tes 1 2. Oke, selamat malam juga Pak Yusuf. Selamat malam Pak Aceh. Selamat malam Mbak Fatima. Pak Aditya? Ya, selamat malam. Salam sadar Aditya. Selamat malam. Udah nyadar belum? Kita terima dulu Pak Bom. Aditya udah sadar belum? Iya Pak Aceh, belum. Belum. Oh. Bikin gue ya. Iya pelan aja Mbak. Ya. Ya artinya ya, begini. Silakan Pak Aditya, silakan. Oke. Umat Muslim harus hati-hati dengan ustadz yang mu'alaf. Setahu saya, yang saya lihat di media sosial baik YouTube maupun Facebook ya, kebanyakan para mu'alaf itu rata-rata dari mereka tuh yang berpendidikan gitu. Bahkan ada yang doktor ya, seperti Dr. Najim Ali kan, dan keilmuannya tidak diragukan lagi. Dan masih banyak yang lain-lainnya yang pada memilih Islam gitu karena keilmuannya. Tapi kalau untuk dibanding dengan yang murtad, sorry Pak Aditya. Pak Aditya artinya background dari Menachem Ali juga tidak jelas ya. Dia dari gereja mana? Itu juga tidak jelas. Saya juga artinya saya tidak yakin juga kalau dia dari Kristen. Gitu. Cuma yang mengherankan, beliau ini kalau khotbah ceramah di masjid selalu yang dibuka Alkitab. Saya jarang sekali melihat dia buka Al-Qur'an gitu. Tapi Alkitab terus yang dibawa. Itu bagaimana tuh Pak Aditya tuh? Iya, suruh debat dengan KC aja tuh si Menachem Ali. Kalau memang dia dokter. Muhammad KC S2, silakan. Tantang. Dokter melawan S2 gitu. Begini. Sebenarnya ketika seorang mualaf menjadi ustadz dan mengisi tausiah atau ceramah di masjid, selama itu materinya bisa dipertanggungjawabkan dan punya data-data yang valid, ya saya rasa tidak masalah gitu, asalkan jangan asbun aja, itu aja sih intinya. Ya kalau kita merujuk ke Ustadz Najim Ali, kalau saya lihat video-video beliau di media sosial itu, dan saya rasa cukup berilmu gitu loh. Nah, di samping beliau itu menguasai bahasa Aramaik, bahasa Arab kan, dan beliau bisa menjelaskan dari original text diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan bagi saya pribadi, dan saya anggap itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jikalaupun ada orang Kristen yang sebentar sedikit lagi Pak Aceh. Jikalaupun ada teman-teman Kristen keberatan dengan apa yang yang disampaikan oleh Menachem Ali, ya tidak salah juga, silakan di-counter kan atau diluruskan gitu loh, kalau memang dianggap salah ya kan. Dan saya rasa ya sah-sah saja sih. Maka ini saya selama bisa mengedukasi gitu loh. Pak Aditya, nih saya luruskan kenapa saya menilai Menachem Ali itu bukan dari pendeta. Yang pertama, datanya nggak jelas, seperti ada Matius 40 ayat 42 kan. Setahu saya Matius itu cuma sampai pasal 28, tidak ada yang Matius 40. Ali Mustafa ya tadi Pak. Nah itu Ali Mustafa ya. Di situ aja sudah kelihatan. Jadi kalau mengatakan saya ini ahli bahasa di Vatikan Alkitab, tapi mengatakan Matius 40 ayat 42, itu kan sudah kelihatan bohongnya. Ya, Aditya. Kalau memang dia ngomongnya di depan anak TK ya paling pintar. Anak yang nggak sekolah gitu kayak Aditya gitu, cuma bisanya nge-hack doang gitu kan. Begini Pak Aceh. Jadi anggap pinter. Begini gitu. Pak Aceh, saya mau pinjam kata-katanya Pak Aceh sendiri ya. Pak Aceh juga kan pernah mengeluarkan statement bahwasanya Anda menuduh saya tidak sekolah, katanya Pak Aceh kan. Masa bodoh Pak Aceh bilang kan. Entah itu ilmu saya dapat dari Google, itu urusan saya, ilmu saya, yang penting saya itu berilmu, kan seperti itu Pak Aceh mengungkapkan kan. Dan itu pasti ada rekam jejaknya di YouTube itu loh. Nah, demikian juga Pak Menachem Ali. Terlepas dari beliau itu betul-betul mualaf, yang latar belakangnya beliau itu Kristen sebelumnya atau tidak, ya saya rasa kita pakai standar yang sama dengan Pak Aceh kan.
Yang penting Pak Manajem Ali itu berilmu, selesai masalahnya. Ini Ya. permasalahannya kan Ya, membohongi gini, publik, Pak Aditya, membohongi sorry Pak dunia, Kece, sorry. Aditya. Sorry Pak Kece, sebentar saya potong dulu. Ya, kenapa saya bilang kalau saya lihat sih latar belakang dari Menachem Ali ini, saya tidak yakin kalau dia bilang dia dari Kristen. Bahkan saya berani menantang kalau dia bisa buktikan dari gereja mana, saya akan kasih 1 juta. Gitu loh. 1 juta nih saya kasih sama dia kalau dia bisa buktikan dia dari gereja mana. Saya pengen tahu gembalanya siapa, kok bisa sampai ini. Bisa sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Saya ingin pembuktian aja kalau dia benar gitu loh. Dan saya tidak yakin itu kalau dia itu dari ini. Jadi sorry ya Pak Aditya ya, kalau saya lihat ini yang ngaku-ngaku sebagian juga menurut saya itu ngarang aja gitu loh. Artinya mereka itu cuman mengaku-ngaku aja dari Kristen. Yang benar itu yang pernah dari Kristen, pendeta yang pernah dari Kristen itu itu pendeta Yudi Mulyana, tapi sekarang dia sudah balik ikut Tuhan Yesus. Cuman itu satu-satunya yang memberikan memang benar Punya itu dari data ya, pendeta. Pak? Nah, itu datanya jelas dan dia sudah balik percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. Kalau yang lain-lain saya tidak yakin. Kalau Menachem Ali bisa buktikan dia dari gereja mana, saya kasih 1 juta sama dia. Ini bukti evangelis nih, Aditya. Ini buktinya nih. Kalau punya buka kayak gini harus dipercaya. No, buktinya. Nomornya jelas tuh. Ya. Namanya juga jelas tuh. Pak Aditya, mohon maaf ya, sebentar ya. Kalau di dalam kekristenan tuh orang apalagi yang pernah Kristen, beda ya dengan dari Islam ya. Apa sajalah boleh gitu. Jadi nggak pakai merek surat syahadatnya gitu kan, nggak ada. Kalau di dalam kekristenan itu tidak sembarangan, baptis kecilnya harus ada, baptis dewasa harus ada, ya kan? Jadi kalau misalnya dia sebagai pendeta itu juga harus tahu ininya mana, jejak rekamnya di mana, seperti itu Pak. Jadi nggak bisa percaya begitu saja. Kita Kristen itu nggak bisa dibodohin orang mau mengaku-ngaku sebagai pastor, sekolah di Roma, di Vatikan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dimintain datanya zong. Betul, logonya jelas nih. Gini Pak Aditya, gini, saya tambahkan lagi ya. Si Nandar, kalau Nandar bisa buktikan dia dari gereja mana, evangelisnya dari mana, saya kasih 2 juta Nandar. Begini. Gitu loh. Supaya begini, Pak Yusuf. Maksudnya berarti artinya orang yang mualaf itu bohong. Jangan membodohi orang gitu loh dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak pernah yakin kalau Nandar itu dia dari Kristen, apalagi ngaku-ngaku evangelis, terus pakai nama Yonatan. Yonatan dengan Nandar itu nggak ada nyambung kemana-mana tuh. Begini Pak Yusuf, begini saya jawab semuanya. Begini, kalau menurut saya mereka yang murtad itu, yang saya rasa yang paling berkualitas dan paling berilmu itu hanya Bapak Saipudin Ibrahim aja gitu loh. Ya itu aja menurut pandangan saya. Iya nggak apa-apa. Setidaknya kita orang murtadin tuh Pak nggak pernah ngaku-ngaku sebagai dulu Mbak saja, ya apa adanya caranya. Oke, jangan dipotong dulu Mbak. Begini, artinya selain daripada itu yang saya lihat ditampilkan oleh Pak Yusuf Marbulu di channelnya, saya rasa ya yang standar-standar aja gitu loh. Mengenai Bang Yonatan Nandar, begini, memang sebelumnya sudah saya berkomunikasi dengan beliau. Dan Ustadz Nandar juga mengatakan kepada saya bahwasanya memang beliau itu bukan seorang mualaf gitu loh. Memang Islam dari lahirnya dan itu pengakuan beliau kepada saya waktu saya masuk di channelnya. Nah gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya. Terima kasih Pak Aditya. Saya mengapresiasi Anda. Soalnya ya benar waktu kapan pernah ya Pak ya di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu ngaku dia dari jadi evangelis ya. Mantan evangelis. Ya. Makasih Yonat Aditya ya, bagus berarti memang banyak yang bohong sih. Nggak tahan dulu. Kalau untuk saya selalu dengan keterbukaan kejujuran Anda. Terima kasih Pak Aditya. Jadi memang Nandar ini selama ini berbohong, ya membohongi publik. Itu. Begini Pak Yusuf. Begini. Silakan. Memang kita di Islam itu dilarang berbohong gitu loh. Tetapi kalau untuk Ustadz Menachem Ali, Ustadz Yahya Waloni, terus ya teman-teman yang mualaf lainnya seperti siapa saya lupa nama yang banyak di Geraha Mualaf sana itu ya memang saya
percaya ini Handoko, Irene Handono. Ya itu pendapat saya pribadi dan itu saya percaya mereka tuh memang murni mualaf gitu loh. Karena apa? Dilihat dari keilmuannya juga itu sangat mendukung dengan apa? Statement-statementnya karena mereka juga itu menguasai apa bahasa original tag-nya Bible itu sendiri. Bahkan mereka itu bisa mengekstrak loh bahasa aslinya ke bahasa Indonesia gitu loh. Dan mereka itu bisa mengkoreksi, oh di sini letaknya kesalahan terjemahan, di sini letaknya apa? Ayat yang kurang pas gitu kan. Jadi bagi saya ini ya itu kan menurut dia Pak. Nah, makanya pandangan orang Islam dia udah benar Pak. Bahasa Ibrani itu macam-macam juga ya. Jadi kalau misalnya Pak Muhammad Ali diadu dengan orang yang ahli bahasa Ibrani itu jungkir balik dia gitu Pak. Kalau Muhammad Ali dia berbicara kepada orang Islam ya iya aja. Wah hebat nih, luar biasa nih, ya. Gitu Pak. Makanya kewajiban orang Kristen ya kalau punya ilmu menguasai bahasa original tag ya silakan dikonter aja, kok itu aja kok repot gitu loh. Tetapi udah kalau untuk begini, kalau untuk Mbak Fatimah Sakdia saya itu tidak yakin kalau Mbak Fatimah Sakdia itu seorang apa murtad gitu loh. Karena apa? Karena nanti sudah saya temukan Facebooknya. Saya tahu dan saya tidak mau buka gitu karena saya kasihan sama Anda. Saya tahu Facebook Anda. Oh ya? Betul. Boleh. Orang saya nggak punya Facebook soalnya. Coba. Oh ada. Oh ya? Tapi nggak usah lah. Kasihan juga. Namanya siapa Pak? Nggak usah lah. Itu privasi situ. Nggak boleh. Cukup kita berdua aja. Yang benar Serius? Pak. Benar. Namanya siapa Pak namanya di situ? Jangan lah Mbak, kasihan situ. Nggak sah. Loh, saya aja malah nyuruh saya buka kok malah situ nggak berani. Kapan-kapan aja kalau di channel situ aja nanti saya kasih tahu. Enggak, soalnya waktu kapan Bapak juga bilang katanya saya messenger. Selamat malam, Pak Yusuf. Messenger. Selamat malam Pak Saya nggak Bombom. punya Facebook soalnya. Iya, Aditya, shalom, assalamualaikum Aditya. Iya, malam juga. Kapan mau alap Pak? Aditya. Waduh, mau nawarin malam. Tadi saya dengar, Dek, Aditya, Pak Bombom ini kamu belum pernah dengar kesaksian ya. Saya ini sudah dibawa Tuhan, kamu belum ya. Jadi jangan kamu tanya bilang kapan saya mau alap. Alergi saya. Bentar, kita masuk aja. Tadi Anda katakan Anda percaya sama siapa? Yahya Waloni ya? Betul. Aditya, saya ini satu provinsi dulu di dia ya. Saya di Papua ini. Dengar, saya di Papua Barat. Dengar ya. Beliau katakan, ya, beliau pernah katakan dia rektor di UKIP ya. Itu dia rektor itu tahun 2006. Ya. Sekarang yang coba kamu dengar ya pakai logika aja ya. Ini saya mau sampaikan. Yahya Waloni, saya tanya, kamu kan bilang kamu percaya. Beliau itu lahir tahun berapa? Saya tanya dulu. Aditya. Nggak tahu saya. Ini publik dengarin loh. Yahya Waloni itu lahir tahun tanggal 30 November 1970, ya. Nah, umurnya kalau sekarang itu sudah 51 tahun. Jalan 51 tahun. Dia mualaf itu tahun 2006 kan? Benar nggak? Ya, berarti umurnya kurang lebih 36 tahun, ya. Ini semua publik dengar ini. Kenapa saya bilang dia pembohong dan semua orang Kristen bilang dia pembohong? Ya. Katanya dia jadi rektor di STT di Sorong. Itu selama 8 tahun. Rektor 8 tahun, ya. Nah, berarti dia jadi rektor itu kurang lebih umur 26 tahun. Nah, rektor umur 26 tahun. Seorang kalau jadi rektor 26 tahun, jelas timbul pertanyaan. Ya. Dengan dia mualaf saja umur 36 tahun, rektor 26 tahun. Nah, sekarang pertanyaan, dia umurnya berapa pada waktu tamat dari STT, teologi ya. Kemudian jadi pendeta. Nah, kapan dia mengambil S2? Kapan dia mengambil S3? Nah, sedangkan umurnya kapan dia mendirikan gedung STT? Nah, sedangkan dia umur 26 tahun. Gak masuk akal kalau kita hitung kalkulasi kembali. Jadi itu pembohong, Yahya Waloni itu. Dia bukan pendeta. Nah, begitu. Jadi jangan kau percaya sama Yahya Waloni, apalagi siapa saja. Islam itu kan senangnya dibohongin, Pak Bombom. Iya, malah selalu banget ditipu. Dibohongin. Jadi Pak Aditya, saya ini
Saya ini satu provinsi dengan dia dulu katanya di Sorong ya. Kami ini di Papua jadi kami tahu ceritanya. Jadi jangan percaya kucing dalam karung. Jadi harus kita periksa dulu kucingnya sehat atau tidak. Jangan kita beli kucing dalam karung kita nggak tahu. Ya. Nah itu Yaya Walin itu dia itu bilang pendeta, aduh saya sayang sekali ya sampai ditantang sama Isra Soru. Ya nggak usah Isra Soru lah. Datang aja ke Papua sini. Kita tahu dia siapa kok. Jadi gitu Aditya, kita nggak membahas, cuma jangan Anda benarkan. Mending Ustadz yang memang dari Islam, yang Anda sajungkan. Kami nggak memaksa, kalau umpamanya Aditya, mau pilih siapa juru selamat, termasuk Aditya. Saya nggak mungkin memaksa Aditya seperti Aditya sampaikan sama saya. Kapan Pak Bom Bom? Aduh, Aditya, saya ini sudah makan garam, namanya barang-barang jahat ya. Saya pernah namanya pegang-pegang barang-barang yang jahat. Aditya jadi ini Tuhan yang bawa saya. Semoga mengenal ya Pak Aditya dijamah, Aditya. Seperti tadi kesaksian ya, kesaksian ibu yang tadi tuh. Nah, itu ada lagunya Aditya. Itu halusinasi ada lagunya begini kalau kita di Kristen ya. Kayaknya Pak Bapak tadi Pak siapa Joe. Nah, itu ada lagunya seperti gini loh. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ku berserah penuh begini di bos hadiratmu. Jadi begitu. Nggak usah nyanyi, sakit kuping saya soalnya. Ambil alih biasanya kalau iblis tuh biasanya takut dengan pujian. Di altarmu menyembahmu. Nggak usah nyanyi begini loh. Begini ya. Giliran saya lagi ngomong toh. Ya lanjut. Oke. Nah, ya, iya lanjut. toh. Nah. Yang tidak bisa diterima akal sehat itu agama Kristen itu banyak loh. Salah satunya itu ketika Tuhan itu mati, ya itu satu. Sulit sekali terima akal sehat itu. Terus yang kedua itu banyak ayat yang mengatakan itu berbeda-beda gitu loh. Ada satu mengatakan ke depan, satunya mengatakan ke belakang. Satu mengatakan yang mana contohnya, Pak? Yang mana coba contohnya? Oh, contohnya ini ya, saya kasih contoh ya. Biarin aja dulu ya, biarin aja. Nah, saya kasih contoh misalnya apa? Tuhan mati tadi menurut Bapak gimana? Tuhan mati kenapa? Gak masuk akal gitu ya. Ya seperti apa di Yohanes 1:18 kan? PS Kejadian 18:1 dan Kejadian 32:30 ya kan, dalam Yohanes itu tulis hanya Yesus yang melihat Allah ya kan. Tetapi dalam Kejadian yang dia yang menyatakan, bukannya melihat. Tetapi dalam dia yang menyatakan. Yohanes 1 ayat 18 itu, Pak, tidak seorang pun yang bisa melihat Bapa kecuali dia yang menyatakannya. Yesus yang duduk di pangkuannya itu yang menyatakannya. Betul. Itu. Ya kan? Nah. Yang menyatakannya, Pak. Kenapa dia menyatakannya? Bapak tahu nggak asbabun nuzulnya nih dari ayat ini di mana? Nah, Keluaran kan 6 Yesus, ayat 2. Bagaimana kalau kita ayat 2. Bagaimana kalau kita cari komparasi dengan Yesus? Yesus kan katanya Tuhan, tapi kok bisa dilihat gitu loh, Pak. Sedangkan menurut Yesus itu Tuhan. Makanya saya bilang kalau baca kitab itu harus lengkap. Bukan seperti Quran, tiba-tiba ceritain Musa di mana, ceritain Daud di mana begitu ya. Kalau ini harus struktur jalannya itu sistematis. Tidak loncat ke sana kemari. Itu ada sejarahnya. Misalnya kamu bertanya, Tuhan kok bisa mati? Yesus berkata di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya dia datang harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi dan juga hukum Tauratnya. Bukan melenyapkan, bukan, tetapi tidak ditiadakan, tetapi menggenapinya, digenapinya, begitu Pak. Contoh misalnya Bapak tadi kenapa Tuhan mati? Bapak belum pernah baca di Yesaya 53 itu menjelaskan tentang dia harus mengalami siksaan itu dan dia harus menderita demi penebusan dosa. Dia harus genapi itu. Lalu kenapa dia harus datang menjadi manusia? Kita lihat lagi di Yesaya 9 ayat 5. Dia harus menjadi seorang putra dan gelarnya di situ sudah tercatat dengan jelas. Ya, yang disebutkan orang sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah perkasa, Bapa yang kekal, begitu Pak.
Bapak ini kan nggak ngerti Alkitab. Mbak, yang begini, kalau comotan belajar dari orang mualaf ya kan. Begini Mbak, kalau Bible itu kan ada kata Allah, ada kata Bapa, ya kan? Itu sebenarnya posisi Allah sama Bapa itu bedanya apa sih? Bapak itu bukan nama, Bapak itu gelar. Itu bicara tentang otoritas ketinggiannya dia. Anak itu yang merendahkan diri, Tuhan yang merendahkan diri. Oh gitu. Begitu. Terus kalau Allah itu apa Mbak? Allah itu namanya sesembahan, dan itu bukan namanya Tuhan. Nama Tuhan itu yang belum dinyatakan namanya YHWH, tetapi ketika namanya sudah dinyatakan namanya Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Ayatnya dari Keluaran 6 ayat 2 dulu, yaitu ya dia mengatakan namanya aku YHWH, aku Tuhan, ya. Tetapi tentang namaku aku belum menyatakannya. Menyatakannya di mana? Dia menyatakan di Yohanes 1 ayat 18 itu. Begitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi memang semuanya harus sinkron. Orang Yesus sudah berbicara secara jelas di Matius 5 ayat 17 mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi jangan heran ketika dia datang harus menjadi manusia. Orang dia harus menggenapi, dan kenapa dia harus mati dan bangkit sampai 3 hari? Dia harus menggenapi semuanya. Gitu loh. Berarti kesimpulannya gini, ya kan? Anda tadi kan memakai perjanjian lama. Berarti ketika Yesus datang ke dunia ini berarti gagal dong, membawa risalah itu. Sebentar dulu, sedikit lagi, sebentar. Jangan ngawur kah? Bukan ngawur, begini loh. Dia kan diutusannya kepada domba Israel kan, berarti dia kan gagal meyakinkan Bani Israel bahwasanya dia itu seorang Tuhan, gitu kan? Karena apa? Karena faktanya mayoritas ya, tidak saya katakan semua, mayoritas orang Yahudi kan tidak menuhankan Yesus gitu loh. Yang memang itu sudah tercatat di dalam Alkitab itu kita sudah tahu Pak bagaimana kelakuannya orang ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mereka ini sebenarnya mempercayai bahwa Mesias itu akan datang, tetapi ketika dia melihat wujudnya menjadi manusia dia seperti ragu, seperti halnya Anda sebagai orang Islam. Gitu. Bentar dulu, sedikit lagi. Entar, jangan kamu bertanya dulu. Pak Bonbon dulu. Ya, saya giliran saya. Aditya, saya cuma minta supaya jangan saya jelaskan terlalu capek. Jadi gini, kamu siapkan kertas dulu dong dengan bolpen. Ayo. Kertas dan bolpen. Jangan bilang langsung. Jangan bilang langsung. Ini yang kau nggak mau bagi. Nih. Saya mulai dari awal ya. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Itu bernubuatnya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Penggenapannya ada dalam Galatia 4 ayat 4. Itu pertama, ya. Ini saya kasih sekolah kamu nih. Yang kedua, Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Itu nubuatnya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Penggenapannya di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ulang lagi ya. Lanjut. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuatnya ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 18. Penggenapannya di Matius 1 ayat 1. Kemudian di Galatia 3 ayat 16. Oke? Nah, sekarang Mesias dari suku Yehuda. Suku Yehuda ya, kau bilang kemarin suku Lewi. Salah, suku Yehuda. Yesus bukan dari suku Lewi, suku Yehuda. Nubuatnya di Kejadian 49 ayat 10. Penggenapannya di Lukas 3 ayat 23 sampai 33. Kemudian di Ibrani 7 ayat 14. Mau lanjut gak ini? Kamu catat. Banyak ini. Kamu nggak bisa baca ini. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuatnya di 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapannya Matius 1 ayat 1 dan 6. Mesias akan lahir di Bethlehem. Ingat, Bethlehem ini rumah roti artinya. Bukan di bawah pohon kurma. Nah ini. Sertanya nubuat Mika 5 ayat 1 dan 2. Penggenapannya yang terjadi di Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Masih banyak sebenarnya. Mau tambah lagi enggak? Enggak usah, Pak. Nanti tembus kuping kanan dia. Aditya, kau ketemu pengajar ini. Makanya dia tahu cuman hanya dari orang-orang mualaf itu saja, makanya dia jadikan senjata untuk mendebat orang Kristen. Mau tambah? Masih banyak. Mau tanya apa? Ayo. Jadi gini, Aditya, Bentar, Aditya, gini. Kamu baca Alkitab. Bentar dulu, Aditya. Saya belum selesai.
Itu kan dia berikan Tadi kamu penjelasan bicara, saya tadi diam. ya. Dia dengarkan dulu. Saya nggak kasih banyak. Saya cuma tadi baru 7 poin. Gini Aditya, Alkitab kalau Aditya saudaraku yang kukasihi, kalau kau baca, kalau kau bahasa di sini bilang kau itu Anda. Kalau Anda membacanya dari kitab Kejadian adalah nubuat semua. Kejadian sampai Maliaki. Itu adalah nubuat para nabi. Dan di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai itu adalah nubuatannya. Ya, contoh orang-orang yang bertobat, itu nubuatannya banyak. Nah, terjadi di Perjanjian Baru. Ya, Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuatnya itu di Yesaya 53:3. Penggadapannya di Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Yohanes 7 ayat 5 dan 48. Banyak Aditya. Cuma Aditya nggak paham. Monggo, silakan Aditya. Oke, begini bos. Kalau mau menjelaskan ayat Bible itu jangan dipotong-potong. Artinya begini loh. Loh, saya nggak potong-potong. Dengar dulu, sabar. Dengar dulu begini loh. Ketika membaca suatu ayat itu, diurunu dari ayat pertama sampai terakhir kan, itu konteksnya ayat itu apa gitu loh. Yang dibuat itu akan lahir itu di situ tuh siapa, di masa apa itu loh, ya kan? Di situ jelas berbeda ceritanya. Di situ yang dilahirkan itu ternyata. Nubuat itu apa? Katanya nubuat itu apa? Nubuat itu apa? Yang sudah terjadi atau belum terjadi? Ramalan. Ramalan beda dong. Ramalan bagi Anda bagi kami ramalan itu dosa, itu iblis. Kerjanya iblis. Gimana sih? Itu kan padanan katanya, sinonimnya kan, ramalan. Tidak, beda. Nubuat dan ramalan. Kalau ramalan itu tidak mungkin terjadi. Kalau nubuat pasti terjadi. Itu dong, harus ada. Jangan ngarang-ngarang. Nubuat pasti terjadi. Kalau ramalan belum tentu terjadi. Karena itu datang dari iblis. Ingat, iblis bukan maha kuasa. Dia berkuasa, tapi tidak maha kuasa, Dek. Gitu loh, Dek. Begini, bos, ya. Soalnya tidak ada bos, Pak Aceh yang bos. Pak Aceh itu gimana ya? Nggak salah ngomong Pak Aceh itu. Pak Aceh itu punya ilmu dia itu. Lah, Pak Aceh punya ilmu gimana sih lu? Seorang hanya, Bob. Begini loh. Bible itu unik. Kenapa saya katakan unik? Satu kitab aja itu kadang-kadang bagaimana ya? Penyampaian itu berbeda-beda gitu loh kan. Nah, seperti di Yohanes itu kan ada yang mengatakan murid-muridnya Yesus, ya bukan Yesus yang mengatakan, murid-muridnya Yesus itu kebanyakan memanggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan kan. Tuhan, Tuhan katanya. Tetapi secara eksplisit Yesus sendiri tidak pernah mengaku jadi Tuhan di kitab Yohanes itu sendiri, ya kan? Bahkan di kitab Yohanes kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 itu jelas sekali posisi Yesus di situ, bahwa dia itu hanya seorang utusan Tuhan gitu dan bukan Tuhan. Ya ini yang bikin pening gitu loh. Satu murid dulu Pak Aceh. Bagaimana kamu tidak planning mendengarkan kebenaran dengan biasa mendengarkan kitab karangan, kata ustad. Jadi ilmu kamu itu ilmu taklid, ilmu ikut-ikutan. Kamu kan mengenal Allah juga kata orang Arab, bukan menemukan sendiri Allah itu siapa, bagaimana, kan kamu nggak kenal. Jadi kamu menyembah Allah itu kata orang Arab. Jadi penyembahan kamu itu diatur oleh orang Arab. Makanya kalau tidak diatur oleh orang Arab, dia nggak ngerti cara ibadah itu bagaimana. Ini Aditya. Sebenarnya Aditya itu mau kemana sih tujuannya? Kamu dibawa ke Al-Quran, nggak paham Quran. Ke hadis juga nggak paham hadis. Kemudian mengatakan Muhammad Aceh tidak berilmu. Itu kamu dasarnya dari Amna. Kamu kan masih kayak anak TK gitu. Maka kemarin sama saya Buni Ibrahim diusir, kamu nggak usah keluar kamu gitu kan gitu. Begini Pak Aceh, ya. Ini pembicaraan kita melebar ini. Kebetulan ini juga sudah malam, saya tidak boleh ngomong keras-keras. Begini loh. Ini kan selama ini kan kalau saya perhatikan teman-teman Kristen itu kan selalu membangga-banggakan orang Yahudi gitu kan, termasuk dalam konflik Palestina ini kan. Kalau saya lihat teman-teman Kristen itu kan membanggakan orang Arab, sementara Arab artinya apa ke Indonesia? Tahan dulu. Begini loh maksud saya itu. Di sini kan Kristen itu memposisikan diri itu pro pada Yahudi gitu loh. Bahkan ada sebagian besar bukan salah. Ini Adi. Kamu semalam nonton nggak? 2 malam kemarin kamu nonton bom nggak? Jelaskan melalui kitab. Gini Aditya. Ntar saya potongnya tidak sampai 1 menit. Gini Aditya. Coba kamu nonton ulang. Kami ini nggak berpro. Kami hanya pro kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ini orang Indonesia.
Gini loh Aditya, kita bukan membela atau apa enggak, ya. Cuma begini Aditya, saya nggak membela Filistin, nggak bela Israel. Kami ini orang Indonesia, mereka nggak kasih makan kita kok. Ngapain kita mau bela? Paham nggak itu? Masa kita gara-gara membela orang, kita mau bunuh saudara kita? Dengar dulu saya bicara. Cuma kalau kita berbicara itu dan fakta, kan di kitab Aditya itu kan ada Nabi Musa, ya kan? Benar nggak? Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengar Aditya. Selama bangsa Israel ditahan 300 sampai 400 tahun di Mesir, ya, itu tanahnya Israel itu dikuasai oleh Mesir. Ya, Musa membawa mereka menuju ke tanah Kanaan tidak sampai, nanti Yosua yang bawa baru tanah Kanaan. Jadi kamu baca ayat yang kami ada jelaskan mulai dari 2 Samuel ya sampai Raja Daud berperang sama Goliat. Di kalian kalau di kitab kalian saya nggak tahu. Kak kecil boleh tahu namanya Goliat itu siapa? Ibu Fatima tahu. Jalut, jadi kamu dengar. Ya, itu sudah jelas. Raja Daud memerintah. Kami jelaskan kemarin di Alkitab. Tapi sebenarnya kita nggak usah topik malam ini biar beda. Nah ini contoh saya kasih kamu ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Contoh, nih Mesias akan dielulukan waktu menunggang keledai, waktu memasuki kota Yerusalem. Ya, itu contoh. Saya kasih perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu adalah kitab kejadian-kejadian yang terjadi firman Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Nabi-nabi semua dari Israel, ya. Jadi itu kitab perjanjian dan sejarah keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Contoh, ambil bolpen di situ dulu Aditya. Contoh ya, ini ayat yang nggak pernah mungkin sampean buka di Sakaria 9 ayat 9. Nah, contoh Mesias akan diululukan, dipuji-puji dan diberikan menunggang kuda keledai ya, menunggang keledai memasuki Yerusalem. Itu penggenapannya ada di Matius 21 ayat 1 sampai 7. Itu loh. Jadi Alkitab itu ada bernubuat. Ntar dulu. Ada nubuatan. Kamu pasti nggak pernah baca kitab Sakaria. Kamu cuma kejar di Kejadian, ya. Jadi kamu harus belajar banyak sama Bom. Jangan kamu sok tidak bertanya baru kamu jawab sendiri. Salah Ditya. Nggak ada satu orang yang hafal Alkitab. Nggak ada. Ya begini loh. Jangan melebar kemana-mana. Ya begini. Anda bukan tadi kan mengatakan, ya dengar dulu lah, sabar. Begini loh, Anda kan tadi mengatakan orang Kristen itu tidak membela mana-mana pun katanya kan, kita harus membela NKRI aja. Itulah beda kami dengan Anda. Karena apa? Di dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Imran ayat 110 itu dikatakan, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya kan? Ma'ruf itu berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Artinya mungkar di sini itu membela kepada mereka yang dizolimi gitu loh. Nah, dan beriman kepada Allah. Nah itu maksudnya begini. Saya tanya dulu, sebelum kamu membela orang, kamu membela yang pencuri tanah atau yang punya tanah? Saya tanya dulu. Kamu membela orang masuk dalam rumahnya orang? Ntar dulu. Saya tanya, kamu masuk yang membela orang? Contoh nih, saya masuk mencuri di Aditya rumah. Ya, kamu membela mana? Pencuri atau orang yang punya rumah? Saya tanya dulu. Yang punya rumah atau pencuri? Jangan dulu, jangan. Itu panjang sekali bahasanya. Gimana sih lu? Aduh, Aditya. Begini Bom, saya jawab Bom. Kau diam dulu. Gak usah kita bicara negara lain Aditya. Bangsa kita saja masih banyak yang kelaparan. Ngapain mau kumpul duit ke sana? Gimana sih Aditya? Aduh. Situ mau pintar. Sebentar, situ mau pintar. Bentar dulu. Al-Imran ya? Al-Imran berapa tadi? Sebentar, situ mau pintar apa enggak? Si biar saya ajari begini loh. Maksudnya begini. Umat Islam. Sebentar. Ngapain kamu ajar saya pintar, Di? Kamu aja otaknya gitu. Gimana sih lo? Tadi Al-Imran ya, Pak? Pak Aditya tadi apa? Dia orang Islam, umat Islam dilebihkan. Gimana? Aditya, kamu bilang saya bodoh toh? Sudah tanya. Rumus ABC kamu sebutkan loh. Rumus yang apa-apa. Rumus ABC sebenarnya berapa? Coba. Tahan dulu biar kau dapat poinnya. Begini loh. Maksud saya itu umat Islam itu akan membela siapapun dia, baik dia Kristen maupun dia Islam, ketika dia itu tertindas, terzolimi, ya kan, direnggut hak-haknya. Ya contohnya Palestina tadi, ya kan. Palestina ini kan bangsa dari sisi persenjataan juga lemah. Apa haknya? Ya kan? Gimana sih?
Oh, itu tanahnya Makanya Israel, diceritain haknya di mana? sejarah. Sembarang saja kau tidak tahu sejarah. Makanya Pak Aditya Kalau bicara di sini pakai sejarah, Aditya. harus lihat Ya, sejarah Pak Aditya. begini. Jangan dengar orang, Aditya. Se- Astagfirullahaladzim. sejarahnya begini, bro. Sejarahnya begini. Sejarah mana? Nah, Lebih tua mana? Raja ah, Daud dengan Mana? Al-Quran mana yang lebih tua? Data Ayo, dari Quran mana? nah, Sejarahnya, data begini. dari Quran mana? ayo. Datanya Ya, mana? ya, Ayo, datanya mana? Ayo, Oke, kau dengar ya, begini. datanya mana? Nah, Sebentar. Kan ada pernyataan Perdana Menteri Israel itu Benjamin Netanyahu kan, dia membuat pernyataan begini. Kami ini bisa memenangkan dari penindasan Yunani. Kami ini bisa menang dari penindasan Roma. Kami ini bisa menang dari penindasan Nazi. Kami ini bisa menang dari penindasan Hitler. Bahkan kami lolos dari genosida katanya. Dan kami juga bisa menang dari 7 kekuatan tentara Arab. Ya kan? Dan kami bisa menang dari Saddam Hussein. Itu pernyataan resmi dari... Terus. Ya, kamu ngerti nggak itu kata-kata? Kamu ngerti nggak? Tahan dulu. Terus. Ya, lanjut. Nah, tahan dulu. Nah, kan dia mengakui itu kan bahwa dia itu pernah dijajah oleh negara Yunani. Betul, Roma. kita pada itu Pak. Kalau dari awal Mesir, dari Mesir. Roma kan, Roma kan ya. Firaun. Ya Roma. Dari zaman Ya, Firaun masih Nah, nyabol. betul. Nah, Fir'aun yang paling awal memang. Lupa Masih saya. nyabol, bukannya. Roma juga kan, Roma kan pengikut Haleluya kan. Nah, itu satu. Nah, ya itu dijajah kan. Adit, hati-hati Gimana? kalau kamu bilang haleluya. Itu sangat keramat loh, Adit. Saya kasih tahu kau. Jangan kau sembarang, Adit. Malam ini saya kasih tahu, Adit. Takutnya tiba-tiba dia jadi Kristen ya, Pak. Sebentar. Iya, Adit. Itu keramat loh. Karena aku bilang haleluya loh. Ketika Ottoman berkuasa, ya kan? Itu Ottoman itu kan menguasai daerah Palestina tadi, bahkan sampai Israel itu tadi kan dikuasai tahun sama berapa? Ottoman, kan? Tahun berapa? Ayo, bicara dulu tahun berapa? Bentar dulu, kita bicara sejarah pakai dalil. Tahun berapa? Ayo buka Google dulu. Zaman Ottoman buka kan. Google dulu. Situ aja yang buka. Malah saya buka Google situ aja. Iya, bicara sejarah, Bapak maksudnya tahu nggak bicara tentang penjajahan itu di abad berapa, di tahun berapa gitu loh Pak. Ketika Ottoman ditaklukkan oleh Inggris dan sama negara mana tuh lupa ya. Dan Prancis. Inggris dan Prancis itu. Nah, terus dia itu memberi peluang kepada sisa-sisanya tahun berapa itu? Ayo, tahun berapa? Ayo, tahun berapa? Pokok zamannya runtuhnya Ottoman lah. Situ cari sendiri kan. Tahun berapa? Ya Ottoman tuh eksisnya tahun berapa? Kalau bicara ngarang-ngarang jangan deh di sini. Bikin malu, orang banyak nonton, ribuan orang. Aditya. Gak bagus lah kalau kita bicara. Ya makanya janganlah, kita bicara yang lain aja udah. Gak usah ya, kita bicara yang tadi aja. Sesuai jadwal ini aja, judul. Katanya situ mau bicara sejarah tadi. Makanya sejarah, begini. tapi saya bicara sejarah saya tahu, tapi Anda tidak tahu gimana. Makanya begini ya, jangan kalian itu orang Kristen itu terlalu membabi buta membela Yahudi. Itu satu. Kenapa saya katakan demikian? Dengar ya. Kami orang Kristen bukan membela, tapi kami takut Tuhannya orang Yahudi. Paham nggak? Karena saya sudah mengalami hal-hal yang aneh. Bukan dari setan. Saya sudah dijamah Yahweh. Aditya, kami Kristen itu bukan membela ya, karena kita mempercayai bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihannya Tuhan. Gitu makanya dengar dulu, seharusnya kalian itu berterima kasih kepada orang Islam. Kenapa saya katakan harus sebentar dulu, tahan dulu. Makanya apa jasanya orang Islam? Apa jasanya orang Islam? Bikin minyak lintah, Makanya dengar dulu, biar dapat pintar. Hanya bisa bikin minyak lintah, ngapain saya mau berterima kasih? Bom ini nyerocos saja. Dengar dulu, Bom. Ya benar dong. Dengar dulu. Begini loh. Ya kan? Menurut pemahaman orang Yahudi itu, Bunda Maria itu dituduh sebagai seorang pezina gitu loh kan. Al-Qur'an datang itu. Dengar dulu lah. Enggak usah bicara gitu. Jangan nanti melebar kemana mana, enggak usah. Sejarahnya itu kamu nggak tahu. Itu kacangan, tahu nggak sih? Kacau. Jangan. Ini orang dengar banyak, Aditya. Jangan kalau kamu nggak bicara. Aditya membicarakan Bunda Maria itu terlalu kacangan. Saya potong, jangan ya. Itu Bunda Maria, jangan kau singgung, jangan.
Mau tahu sejarah Yesus, tahu sejarah Islam datang Maria. itu kita nggak usah harus mempercaya, merasa jangan mensucikan, jangan. Gini Aditya ya, di Israel itu ya 2 juta penduduknya itu orang beragama Islam. Itu Israel itu mereka sangat hidup seperti kami di Indonesia begini. Jadi hidup tuh nggak ada baku-baku tidak, nggak ada. Kamu aja itu orang di luar aja nggak tahu. Kristen aja cuma 2%. Islam itu 14%. Israel membebaskan segalanya. Makanya kamu nonton yang baik-baik punya. Jangan dengar orang yang nggak tahu seperti Aditya nggak pernah ke Israel, ngaku-ngaku ceritanya gini-gini. Jangan. Aditya. Terus begini, Pak kita harus belajar sama orang. Terus Pak Bom begini lagi. Yang kedua, Pak Bom itu harus berterima kasih kepada orang Islam itu. Penerjemahan Bible itu dari bahasa yang konon katanya dari bahasa Aramik ke bahasa Indonesia itu ada kontribusinya umat Islam loh di situ loh. Itu perlu dicatat satu itu seharusnya, maka saya katakan kalian itu harus berterima kasih kepada orang Islam, tidak seharusnya kalian itu membenci gitu loh, ya kan? Yang membenci umat Islam siapa, Pak? Membenci siapa? Gak ada membenci umat Islam. Membenci siapa? Mana ayatnya orang Kristen membenci orang Islam? Kalau orang Islam di ajaran agama Kristen justru kita saling mengasihi. Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34, hari ini aku mengajar kalian tentang kasih, saling mengasihi. Nggak ada ajaran lain seperti Kristen. Gimana sih? Contoh yang bikin masjid Istiqlal di Jakarta, itu yang gambarnya itu orang Kristen. Gimana sih? Jangan gitu Aditya, nggak boleh Ya, Pak Aditya, kalau di surat Al-Maidah ayat 18 itu jelas Allah kamu tuh mengutuk Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau di dalam ajaran Yesus itu tidak pernah mengutuk siapapun, tidak pernah gitu loh. Bentar dulu Mbak Fatima, saya mau selesaikan sama Bom dulu. Karena kalau Pak Bom itu mengakui bahwasanya orang Kristen tidak membenci orang Islam, tolong dinasehati Pak Kacek itu ya, jangan lagi membentur orang Islam tuh dengan NKRI ini. Karena apa? Kita orang Islam juga NKRI harga mati gitu loh, bukan hanya Pak Kacek. Kasih nasihat Pak Kacek itu. Kalau Pak Kacek saya rasa dia juga bukan membenci, karena dia merasa begini loh, ini kan sejarahnya begini, kenapa kok bisa dirubah di dalam Quran seperti itu loh Pak. Misalnya contoh ya, di dalam Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu disalib, tiba-tiba di dalam Quran enggak, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya lebih condong meluruskan, bukan benci. Cuma karena orang Islam tuh merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini orang Islam, merasa dibenci. Padahal tuh berusaha membantu kalian untuk membongkar gitu. Bukan meluruskan, Mbak. Syarat-syarat orang. Tadi kan Aditya sudah tanya. Udah, kita gak usah lebar ke sana, Aditya. Ini sudah jauh dari topik. Sebentar sedikit lagi, Bom. Begini loh. Orang-orang kriteria orang yang harus bisa menafsir Al-Qur'an itu ya. Syarat-syaratnya itu ada. Pertama itu harus sunat, ya. Kedua itu apa namanya? Pak Muhammad Kacik sunat kan? Tidak boleh makan babi. Terus yang ketiga itu harus wudu. Kamu bilang sunat, saya saja sunat. Gimana sih? Karena kebersihan. Sunat bukan untuk menyelamatkan, Aditya. Saya sunat untuk karena kebersihan. Orang Kristen banyak sunat, Pak. Jadi sunat Kristen juga sunat. Gimana sih? Bukan masalah harus jadi imam, Pak. Begini. Pak. Saya mau Aditya. Jangan ngomongin soal sunat karena tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya Muhammad disunat. Jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Begitu. Begini. Dia bikin malu aja loh. Tahan Bom, begini loh. Kita mau voting kepada setiap yang di live chat. Tolong berikan jawaban Anda. Apakah Anda percaya si Bom ini bersunat atau tidak? Silakan. Coba buktikan dulu Muhammad sunat atau enggak? Aditya, kamu tahu saya dari suku apa, Aditya? Saya tanya kamu. Sekarang gini aja, coba kamu tanya orang Toraja, disunat semua enggak? Ya saya enggak tanya suku loh. Saya enggak mau. Iya, saya orang Toraja. Begini, saya enggak mau. Begini Bom, saya enggak mau. Saya enggak mau berbicara suku. Saya enggak mau berbicara suku. Saya berbicara soal Bom. Anda katakan, saya sunat enggak, ya kan? Orang Toraja rata-rata itu disunat, saudaraku. Hampir 100%.
Oke, Orang tapi nggak usah. Kristen juga banyak yang disunat Pak Aditya. Nggak, Cuma maksud Kristen saya itu tuh tidak begini. mengimani bahwa itu fardunya orang Kristen untuk harus sunat gitu loh. Sunat itu kebersihan, Adi. Menurut kedokteran. Kita di zaman Seperti modern, Adi. halnya, Gimana sih lu? misalnya Iya, Bapak iya. mau makan, nggak cuci tangan pun nggak ada namanya istilah dosa. Seperti Iya. itu Pak. Tapi Iya. kita orang yang berakal budi, jadi tahu mana kebersihan dan mana itu kotor gitu Pak. Begini ya, Ditya. Kenapa sih bicara Kamu- jorok ini Aditya nih kamu suka? Sebentar, Pak Nggak. Bombom. Bentar. Pak Aceh Izin, Pak disunat apa Bombom. enggak nih? Sebentar, begini Aditya, kamu jangan ngomongin sunat di depan Muhammad KC, karena Muhammad KC tahu dalilnya bahwa Muhammad itu tidak ada di sunat, gitu. Terus jangan lagi ngomongin soal sorga, karena saya tahu Muhammad KC itu tahu Muhammad itu tidak masuk sorga. Yang masuk sorga itu hanya Yesus, karena doanya Bapa kami yang di sorga, jelas. Bukan Bapa kami yang di Arab, yang di Madinah, yang dikubur mati tidak bangkit lagi. Gitu. Jadi umat Kristen ini udah benar. Jadi doanya kepada Bapa kami yang di sorga. Kalau Aditya kan nggak jelas di mana Tuhannya. Gitu. Iya, jelas kan. Saja. Jalannya aja nggak belum ketemu, bagaimana mungkin? Aditya, tadi kan kamu sudah bertanya, Pak Aceh, bisa bacakan QS 18 ayat 86. Saya mau tanya sama Aditya ini. QS 18. Sebentar, belum selesai kita tadi. Ntar dulu, nggak usah bicara jorok Aditya, janganlah. Bikin malu Bukan aja. jorok loh. Sunat itu sesuatu yang suci loh. Enggak, sunat kenapa itu kamu sesuatu yang tanya-tanya? suci loh. Ya kenapa kamu tanya Bom belum sunat? Gimana sih lu? Coba, ini Aditya kan punya darah itu kan pasti ada orang Toraja. Tanyakan aja sama orang Toraja. Ya? Aditya ya? Nggak usah bawa nama suku-suku lah. Kita pribadi aja lah. Nah, maksudnya gini, kan Aditya tidak yakin kalau saya di Bom disunat. Maksudnya Makanya Pak kan Bombomnya Bom suruh bilang. telanjang di depannya Pak Aditya yang kali ini. Ih, kamu anu ya. Ih, geli. Aditya nih aneh memang, rada aneh nih orang. Dia kurang normal itu sudah saya. Kurang normal dia. Buka serkrinya Pak Yusuf. Nggak, soalnya begini, soal kebanyakan teman-teman Kristen itu mengatakan mereka itu tidak perlu sunat lahir, cukup sunat hati aja katanya, dan itu sering saya berdiskusi loh. Teksnya, jadi kalau nggak ngerti teksnya jangan ikut-ikutan ngomong begitu. Ini Pak Bom. Hingga ketika dia ini sudah di layar Pak Aceh. Iya, Pak Aceh baca. Sudah di layar. Saya mau tanya Aditya. Ayat berapa? 86 kan? 86. Ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Apa? Silakan terjemahkan. Kalau memang kamu pintar, Aditya. Itu udah terjemahkan. Aditya. Itu yang dipermasalahkan matahari yang terbenam di lumpur hitam ya. Yang dipermasalahkan matahari terbenam di lumpur hitam. Maksudnya itu apa? Itu menjelaskan bahwasanya yang mengatakan matahari terbenam di lumpur hitam itu tidak berbicara sains di situ. Di situ berbicara tentang penglihatan Nabi Zulkarnain gitu loh. Dia melihat seolah-olah matahari itu terbenam di lumpur yang hitam. Seperti itu pandangannya Nabi Zulkarnain. Jadi itu tidak ada. Itu jadi nabi sejak kapan itu? Tidak baru dengar saya Zulkarnain. Tidak ada kaitannya dengan sains itu. Nabi Zulkarnain sejak kapan jadi nabi? Ya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini maksudnya penglihatan jakarnya seorang nabi disesatkan, ngapa bagaimana maksudnya Pak? Ya sama, logikanya begini Mbak, sama sih ketika kita itu orang awam, itu ketika kita duduk di pinggir pantai sore-sore hari kan, apalagi daerah Nabi itu bukan orang awam Mbak, orang awam itu kita, kalau nabi itu bukan orang awam. Itu menceritakan pandangan Nabi Zulkarnain melihat matahari itu terbenam. Tadi katanya penglihatan. Betul, penglihatan Nabi Zulkarnain, betul itu. Nah, makanya penglihatannya ini gimana sih? Kok penglihatannya kok salah? Ya namanya penglihatan manusia kok gimana sih? Loh, itu tidak yang namanya penglihatan tuh dari namanya nabi itu Pak. Wakil nabi Tuhan. Jadi penglihatan nggak sembarangan. Nah ini aja nih Aditya suruh baca ini nih baru nyaho nih Aditya nih. Silakan Aditya baca ini Dit. Ini
Silakan. Coba ini baca, Dit. Tuh, baca, Dit. Baru dia tahu. Udah baca, Dit? Apa masalahnya Pak Kace di situ, Pak Kace? Enggak, baca dulu biar dunia tahu, biar dengar gitu. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam tanda kurung Muhammad berdiri menyembahnya, dalam kurung melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Terus masalahnya apa Pak Kace? Baca Arabnya dulu, baca Arabnya. Saya pengen tahu kamu pintar bahasa Arab nggak? Oh, saya artikan satu-satu ya. Iya, bahasa Arab dulu. Bahasa Arab, silakan. Ntar dulu. Wa annahu. Wa dan. Enggak, begini loh. Soalnya Pak Kace kan mau tanya yang ulang-ulang. Itu maksudnya begini Pak Kace. Bahasa Arab baca. Iya. Terus nanti terjemahannya, silakan. Apakah kalau saya dikerubuni semut itu apakah saya juga raja semut? Tidak kan? Gula. Pak Kace ini tidak pintar-pintar. Kalau gula dikerubuti semut benar, karena gula itu manis, ya, kerubut semut. Nah sekarang Nabi dikerumuti semut, kerumuti jin, berarti dekatnya dengan jin. Sebenarnya kata jin di situ tidak ada loh. Saya coba ya, wa annahu dan bahwasanya lama itu tatkala kan. Jadi maksudnya kamu ini yang menerjemahkan ini salah gitu, bodoh gitu. Ya, bukan bodoh. Salat juga nggak ada, Muhammad juga nggak ada berarti. Nggak ada dulu. Saya artikan kan. Mau bilang apa ayo? Coba kalau bisa tuh Al-Quran nggak usah pakai dalam berdiri. Makin pusing. Abdu itu kan hamba mana ayat tadi Pak Kace? Kembalikan dulu ta. Nah itu. Nah, Abdu itu kan hamba kan, Abdu. Dit, ini yang terjemahin ini profesor. Hamba Allah. Entar dulu. Profesor Abdullahi itu baru hamba Allah. Nah, terus kan yang menyerahnya. Aduh. Di situ enggak ada kata jin di situ itu. Ini Muhammad juga enggak ada nih. Yatnuhu langsung. Oke. Sadu. Yakunu. Yang jelas ini alaihi. Berarti ini yang salah yang menerjemahkan gitu ya. Saya laporkan nanti ke Menteri Agama ya, si Aditya menyalahkan ini ya. Bukan salah, itu benar. Kalau kita merujuk ke ayat sebelum dan sesudahnya memang benar itu yang dimaksud di situ jin, maka ditaruh tanda kurung. Begitulah Pak Kace. Itu iya. Benar itu terjemahannya. Oh, berarti jin tuh Pak Kace. Coba jinnya tuh Pak Kace coba diluruskan itu Pak. Karena memang itu memang surat dari jin. Awalnya ini suratnya surat jin ya. Ini kan dalam kurung jinnya salah, dalam kurung Muhammad juga salah. Udah salah semua lah. Bukan salah, bukan ya. Begini Dodol, bukan salah, itu benar. Kalau kita merujuk ke ayat sebelum dan sudah ada. Aditya, Bobo mau tanya. Ini di atasnya nih kata jin nih, ada nih, jin ya. Terjemahannya Pak itu sudah benar itu terjemahannya. Pak Kace yang udah benar otaknya gitu. Ini kata jin, minal jin. Nah, ini kata jin jelas nih. Nah, ini jin ada. Jadi kronologis dari awalnya tentang jin. Ketika ada ayat 19 itu jelas ini jin. Jadi supaya runut gitu loh ceritanya, Dit. Makanya saya katakan tadi kalau kita melihat ayat sebelum dan sesudahnya memang dalam tanda kurung itu mengarah ke jin itu sudah benar dan tidak ada yang salah di situ. Ini kan huruf Arabnya minal jin, faqalu inna sami'na qur'ana ajaba. Kan begitu. Ada kata jin. Nah, di sini berkata Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin. Nah, Muhammad itu menerima sekumpulan jin. Jin itu wahyu Allah loh. Apa yang salah di situ? Kamu itu pengikut jin karena ini ada ayatnya. Kalau ini tidak boleh dibacakan begini, ke publik, maksudnya begini Pak. Dihapus nih ayat ini. Karena Muhammad Kace orangnya jujur. Apa adanya di Quran dibacakan, tidak diputer-puter gitu, Dit.
Oh begini, otak Pak Aceh itu sudah terdoktrin. Begini loh, Bukan ini. begini loh, jin itu bukan sesuatu yang apa, yang menakutkan atau apa, tidak seperti iblis, tidak seperti setan, Pak Aceh. Beda, Pak Aceh. Ya. Jin itu makhluk Tuhan juga, Pak Aceh. Sekarang kalau minta kekayaan ke Pak Gunung Aceh. Kawi kepada siapa mintanya? Ke jin apa ke setan? Kok minta nyawa, minta tumbal gitu loh, ke Gunung Kawi? Aditya. Kan Aditya. sudah saya jelaskan berkali-kali kan. Sebentar dulu, kalau jin itu sebentar, kalau setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia, ya kan? Jin yang jadi setan itu ya jin yang kafir tadi, yang banyak menyesatkan manusia. Nah, kalau dari golongan manusia ada juga, contohnya seperti Pak Aceh suka menyesatkan orang, yaitu setan juga Pak Aceh itu loh. Nah, Itu ini dia Aditya, bahwa nabi yang kamu ikuti adalah nabi yang dikerumuni jin itu. Jadi kamu itu mengikuti rajanya jin kalau begitu. Pak Aditya bisa membedakan itu jin kafir sama jin indah dari mananya? Nah, ya, kita beda dimensi Mbak sama dia. Nah, enggak, takutnya kan dia sunat sunatnya kan nggak tahu juga jinnya. Jinnya sunat jin nggak pernah sunat lagi, nggak ada ayatnya jin disunat. Malah bisa dikatakan Islam dia kalau nggak sunat jinnya. Itu kan lain dimensi kita sama jin. Nah, ya mau gimana dong, namanya orang kalau Islam. Boleh aku tanya, Pak Aceh, Mbak Fatimah, Aditya, aku mau tanya, Aditya ya, Aditya percaya kalau mengikuti ajaran Yesus nggak? Kira-kira Yesus kenal Aditya nggak? Aku mau tanya, bukan masalah batin nggak? Begini, kamu kan bilang kamu meyakini Isa Al-Masih, contoh ya. Nggak taruh loh. Berarti kira-kira menurut kamu Isa Al-Masih mengenal kamu nggak? Maksudnya mengenal kamu Aditya nggak? Wah, berarti bom ini wawasannya kurang luas ini. Kami umat Islam itu sudah menerima Nabi Isa sebagai utusan Allah sesuai dengan apa yang tertera di Bible. Ya udah, nggak apa-apa. Kira-kira Isa mengenal Anda nggak? Ya. Kenal nggak? Itu Nabi kami loh, Nabi Isa tuh. Ditanya Pak Aditya, Pak dia tinggal jawab aja. Maksudnya gini, Nabi kan Anda kan berkata Nabi Isa ini kan Anda berkata dari Israel. Makanya saya tanya, kalau Nabi Muhammad kan jelas mengenal Anda karena Anda melakukan syariatnya ya. Nggak tahu lah, saya nggak ngerti lah bahasa Al-Quran. Syariat. Ya. Kalau Isa kira-kira kenal Aditya nggak? Ini saya mau tanyakan. Pasal kasih ayatnya. Oke, kalau kami berbicara masalah keyakinan, kami itu tidak pernah melampaui kitab suci. Jadi pertanyaan Anda itu ya sangat konyol gitu loh. Mana mungkin Nabi Isa. Ya sudah, oke. Sangat konyol. Mana mungkin ya Nabi ya? Mana mungkin Nabi? Ya udah. Pokoknya Nabi. Begini, pertanyaan konyol ya. Pak Aceh tolong tampilkan QS 4 ayat 159. Udah, nggak usah. Yang lain udah dengar, nggak usah ulang-ulang, nggak usah melebar. Begini, Bom. Al-Quran 4 ayat 159. Malah saya Bom. Ayat 159. Yontar dulu dong. Aditya santai aja, Pak Aditya. Nggak sabar, kasih kesempatan saya ngomong. Jangan melebar dulu. Sharing bukan melebar. Kan dia tadi bertanya dia. Begini, jangan melebar dulu, begini loh ya. Sebentar Bom, begini loh. Gimana melebar? Kau dengar dulu lah. Pak Aceh, baca Pak Aceh ya. Ini agama Islam itu agama yang paling aman. Kenapa saya katakan aman? Kalau dibandingkan agama Yahudi, dengar dulu lah. Tidak ada, ya udah ini kita aman. Baca ini Al-Quran nih Pak. Aman dulu. Saya nggak foto. Ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam Isa menjelang kematiannya dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Tuh itu Al-Quran tuh Pak. Oke, sebentar dulu. Tahan dulu itu. Hari kiamat nanti Isa jadi saksi. Pertanyaan saya, kamu contoh di penghakiman terakhir, kira-kira kamu kenal Isa nggak? Dikenal Isa? Saya selesaikan yang sebelum saya jawab, saya selesaikan yang pertama tadi biar gampang. Ya udah. Oke. Kenapa saya katakan agama Islam agama paling aman dibanding agama lain ya? Ya aman, orang kami dianggap saya gimana? Sebentar dulu Mbak. Ini kan kita hanya konflik di Nabi Isa aja lah ya, termasuk ya udah, terserah kamu aja lah. Kau dengar dulu Bom, termasuk agama Yahudi itu sendiri ya. Dengar dulu. Nah, orang Yahudi ya tidak menerima Yesus dan tidak mengakui Yesus baik sebagai Tuhan maupun sebagai Nabi, itu tidak diakui, itu satu. Nah, orang Kristen mengakui Yesus dulu, itu. Pak?
Yahudi sebagai mana yang Tuhan. Bapak bilang ini? Enggak semua orang Yahudi. Sudah, terus saja kamu bicara. Biar aja Bu Fatima. Ya, lanjut. Nanti pemirsa banyak dengar ini. Ya, orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, kami umat Islam mengaku Yesus juga sebagai kapasitas sebagai seorang nabi, karena memang ya, apa itu yang disampaikan baik di Al-Qur'an maupun di Bible memang statusnya sebagai nabi, dan Nabi Isa tidak pernah mengaku jadi Tuhan gitu loh. Jadi kami aman di sini. Jangan di Alkitab. Alkitab tidak pernah sebut Yesus nabi. Di mana Alkitab, di mana ada Yesus bilang dia nabi? Carikan satu ayat. Hari ini maksudnya Yesus maksudnya mengaku. Nabi. Ayo. Maksudnya Yesus mengaku akulah nabi. Yesus mengaku dia nabi. Gitu. Di Alkitab. Di mana? Sembarang itu kan kitab Anda kok. Jangan campur-campur kitab kami dong. Nggak boleh. Oke, sebentar. Nah, udah bicara kitab Anda aja. Gimana sih? Ada kata nabi di kitab, nanti saya cari ya. Bentar. Bukan, Yesus mengaku akulah nabi. Pernah enggak? Kalau misalnya orang lain ada enggak? Orang lain yang berkata, jangan bilang Yesus. Orang lain yang berkata iya, banyak. Orang lain yang berkata dialah nabi dari gimana? Yang mulut keluar dari mulut Yesus. Gimana sih? Yesus gelarnya banyak, Pak Aditya. Ada nabi, ada sahabat, disebut itu orang yang bicara. Orang yang bicara yang menyebut dia. Terus bicara kitab kamu aja, nggak usah ke Alkitab, kamu nggak ngerti. Nah, ini di Matius 13. Kamu jelaskan. Enggak. Di Matius 13. Jangan bicara Alkitab gimana sih? Siapa yang bicara? Ayo. Nah, lalu mereka bilang, lalu mereka apa? Lalu mereka dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali Yesus di tempat asalnya. Yesus bilang nabi, dia nabi. Maka Yesus berkata, ya kan? Maka Yesus berkata kepada mereka. Itu maksudnya itu seorang nabi itu nabi yang terdahulu, bukan dia yang tidak dihargai. Gimana sih lu? Bisa aja lu ngeles bom. Gue ngeles gimana? Lihat firman di situ katakan aku. Tidak pernah seorang nabi bisa berkata aku berkata kepadamu. Parah lu. Itu maksudnya itu mengingat kepada orang karena nabi-nabi sebelum itu sudah disakiti, sudah dibunuh. Yesus berkata demikian. Tidak pernah Yesus bilang akulah nabi. Enggak. Salah. Ini kan jelas dikatakan maka Yesus berkata. Belajar lagi. Enggak usah kamu bahas Alkitab. Capek deh. Udah, yang tadi kita bahas yang tadi kitab kamu aja. Saya minta penjelasan dari kamu. Benar kan Yesus? Benar kan Yesus itu? Nggak usah Alkitab, nggak usah. Saya udah capek selama ini dijelaskan sama kamu. Sekarang ini aku tanya giliran. Aku bertanya, jangan kamu lari ke saya. Ini orang lain dengar loh. Ini Aditya, saya tanya. Hari penghakiman itu kan nanti kan menurut kitab kamu Isa yang turun. Nah ini tadi di QS 4 ayat 159. Isa sebagai saksi. Kalau Aditya mau masuk surga, harus Isa kenal dulu. Kira-kira Isa kenal kamu nggak? Itu penghakiman di dunia itu maksudnya. Dia akan apa? Kiamat. Dia akan turun nanti pada akhir zaman itu loh. Iya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Isa mengenal kamu nggak? Isa ya, tergantung kamu nggak? Ya tergantung amal ibadah kita lah. Masa akan dikenali gitu. Oh, nggak kenal. Pak admin tolong baca Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Nah, kenapa lagi kalau kita 10 ayat 33 Pak Bom? Iya, Pak Ray. Sebentar. Matius 10 ayat 33. Nih, kamu dengar ini. Yesus datang hari kiamat, penghakiman. Nih baca nih. Matius 10 ayat 33. Kalau bicara bom tuh enak. Pakai dalil Alkitab. Nah, kalau di tetapi Matius barang 7, siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Aditya ulang ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, kamu sudah menyangkal. Ya, aku juga akan menyangkalmu ya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapakku di situ siapa Bapakku? Dengar, Bapakku itu adalah Elohim. Nah, Elohim. Yesus. Nah, posisi Yesus di situ siapa? Baca Kejadian 1 ayat 2 dan 3 ya. Jauh sekali loncatnya. Gak usah. Jauh gimana? Saya udah jelaskan tadi banyak tapi nggak usah lah. Gini ya. Bapa dan Yesus adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya. Yesus adalah ya Allah turun sebagai manusia, baca di Filipi 2 ayat 7
8, 9, 10. Nggak usah saya jelaskan lagi. Makanya aku tadi bilang sebelum berdebat sama kamu, menjelaskan kepada kamu Aditya, ada bolpen dan kertas nggak? Supaya bahan renungan. Jangan kamu baca Alkitab. Ntar dulu saya bom bicara. Jangan baca Alkitab itu separuh-separuh, nak. Jadi kalau ketemu bom, ya bicara Alkitab, harus kamu siapkan bolpen dan kertas. Jangan cuma katanya. Makanya kamu di Matius aja itu kitab kamu saja kamu nggak bisa jelaskan. Mau jelasin Alkitab gimana sih itu? Begini, Bom. Ya udah kamu bicara. Ya di Matius 7 ayat 23 itu, ini saya juga belum tahu siapa yang diusir oleh Yesus ini kan. Bunyinya begini. Saya jawab ya. Dulu, saya baca dulu ayatnya biar ada asumsi. Begini loh. Gak usah bom udah tahu. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, nyala daripada aku. Benar. Itu yang menuhankan Yesus itu. Oh salah sayang. Gini loh Aditya. Yang dimaksud ayat itu adalah ya orang-orang yang sudah melakukan khususnya hamba Tuhan ya itu. Maksudnya gini Aditya, saya jelaskan seperti apa ya. Kalau kita pakai bahasa tinggi kamu nggak ngerti. Ya saya pakai bahasa yang simpel aja udah, sederhana. Mungkin ya. Jadi gini Aditya, contoh kita orang Kristen, contoh sebagai hamba Tuhan. Tiap hari berbuat katanya bilang menyembuhkan orang ya, tapi kelakuannya itu seperti binatang, tahu nggak? Ya, dia berbuat jahat di depan kamu baik, tapi di belakang hatinya dia membenci, dia bicara orang di depan orang haleluya, di belakang halelupa. Kamu tahu nggak artinya itu maksudnya? Ya, dia bilang orang Kristen, tapi hatinya tidak sesuai dengan orang Kristen. Karena Kristen itu ajaran kasih. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ya, mau perlu saya bacakan? Ya, coba Pak Ray, admin tolong kasih keluar di 1 Yohanes 4 ayat 20 supaya Ditya baca. Contoh ini salah satu contoh. 1 Yohanes 4 ayat berapa Pak Bom? 20 Pak, ya. 20. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, itu contohnya Aditya. Tuhan kan kita nggak bisa lihat sekarang ini. Hidup zaman sekarang, kita nggak bisa lihat Tuhan. Dulu, zamannya murid-murid Yesus bisa melihat, karena Tuhan menjadi manusia. Sekarang ini kita hanya dibimbing oleh Roh Kudus. Ya gitu, maksudnya gitulah Aditya ayat ini. Kita bicara firman, tapi iman. Dengar dulu saya mau bicara supaya kamu bisa paham. Kita ini bisa berbuat apapun. Tuhan ridhoi, Tuhan bisa. Kita melakukan penyembuhan, hikmat yang kita terima dari Tuhan. Tapi kita punya perbuatan itu ada kebencian. Ada tidak berbuat secara firman. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Itu maksudnya. Silakan Aditya. Oke, begini Bom, ya. Kita perhatikan perkataan Yesus itu di di Matius 10 ayat 6 kan. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu kan hanya diutus untuk Bani Israel. Terus kalau kita cari komparasinya dengan ayat Matius 15 ayat 26, itu Yesus mengatakan sesuatu yang sangat tegas sekali di situ. Bunyinya itu lebih kurang begini. Tetapi Yesus menjawab, ya kan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, ya kan? Anak-anak di sini ya mungkin domba-dombanya Israel kan, dan melemparkannya kepada anjing. Ini maksudnya ini kan, ini gimana ini? Saya juga tidak berani menafsirkan gitu loh. Kamu nggak berani menafsirkan? Tidak berani. Nanti situ ngomel-ngomel kalau saya tafsirkan nanti. Ya terserah kamu, terserah aja kamu senak dewe, artinya terserah aja kamu menafsirkan gimana. Jadi ceritanya. Nah, yang dimaksud anjing itu siapa? Gini, maksudnya gini. Firman Tuhan ini untuk khusus Nabi tidak diberikan kepada luar daripada bangsa Israel. Berarti kalau ada Nabi di luar bangsa Israel, Israel katakan tuh seperti Anda tadi sampaikan. Nggak mau saya bicara. Udah paham?
Jadi kalau kata domba, kita Pak Yusuf tolong buka Matius 15 ayat 24. Pak Yusuf minta maaf supaya Aditya Matius ini berapa, Pak? 15 ayat 24. Di sini kata Yesus, jawab Yesus. Biar Aditya jelas malam ini. Aditya baca, ayo. Yang mana ini? Aditya baca. Ya baca aja. Itu tuh. Ayat Yang 24. 15. Oh, ayat 24. Ya, ayat Jawab 24 itu Yesus. baca. Ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jelas kan, Pak Bom bukan orang Israel. Oke. Baca situ baik-baik dulu. Baca dulu bahasa Indonesia baik-baik. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba yang berarti hilang. Berarti domba-domba itu yang hilang ya dari Israel ya. Berarti domba-domba ya, pengikut Yesus ya. Berarti Yesus itu apa? Bapak Gembala kan? Domba-domba berarti ikut Yesus ya. Oke? Udah paham? Sudah? Ya, terus. Oke, terus ya. Ya, kamu belum paham dulu baru Bom jelaskan supaya enak gitu loh. Supaya penonton juga bisa dapat ilmu loh gitu. Oke, sudah? Pak Yusuf tolong kasih Yohanes, Ya, domba-domba yang hilang itu maksudnya gimana itu? Apakah masih di dalam wilayah Bani Israel atau di luar Bani Israel? Ini maksudnya gini. Yesus itu kan Bapa Gembala, ya, itu ada dalam Yohanes 10. Yesus berkata, akulah gembala yang baik, ya. Jadi gembala untuk domba, tidak ada gembala untuk kambing. Di sini gembala untuk domba, gitu loh. Nah, Yesus gembala domba untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti domba-domba yang hilang dari Israel, begitu ya? Oke? Paham ya? Itu siapa? Kambing itu siapa? Oke. Ada kambing di sini. Aditya, domba. Bentar, Pak Bonbon. Bentar, Ibu. Lagi saya akan pamit dulu ya, karena sudah sangat malam sekali. Cuman sebelumnya saya kasih tahu sekali lagi untuk saudara Aditya, karena memang kalau bukan kuasa Roh Kudus, dia akan selalu membangkang. Cuma saya kasih tahu di dalam nama Yesus, sekali saya sampaikan dia akan ngerti ya. Di Matius di ayat 24-nya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalimatnya jangan dirubah ya saudara ya. Jadi saya harap Anda bisa mengerti dari kalimat ini. Oke, karena memang tidak akan bisa selesai-selesai kalau kita memberikan penjelasan kepada orang Muslim ini memang bawaannya memang mereka yang ngajarin kita. Ya, bawaannya kita mau dikasih kayak gimana pun nggak akan habis waktu sampai besok. Bisa. Oke, baik, teman-teman sebentar. Oke, kita besok semua pada ada pelayanan, jadi kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Yang terakhir, Pak KC silakan, Pak KC silakan closing statement Pak KC. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan waktunya untuk closing statement. Para pemirsa penonton YouTube channel Pak Yusuf Manubulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga channel Muhammad Kece jangan lupa di subscribe, juga dibantu Pak Tarno dibantu ya, mau jadi apa. Jadi malam ini Aditya kemana arah tujuan? Karena manusia tidak akan hidup abadi, manusia tidak akan kekal di dunia. Tentu manusia semuanya akan namanya mengalami kematian. Nah, tujuan kita kematian mau kemana? Nggak usah muter-muter dengan bacaan original teks atau mungkin panjang pendek cara baca huruf, tidak penting itu. Yang penting kamu mau tujuan kemana? Kamu mau ikut nabi yang dekat dengan jin yang namanya Muhammad itu tadi, atau mau ngikut nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Silakan pilihan Anda tentukan dari sekarang. Ya, jangan besok-besok. Kalau besok kamu sudah tidak bisa bicara tak lagi, jangan sampai salahkan Muhammad KC. Muhammad KC sudah teriak-teriak, sudah serak suaranya. Ini akhir zaman, corona berjalan terus. Jangan sampai kamu belum dipanggil oleh teman kamu yang dari neraka gitu. Kalau dari surga sih para malaikat mendingan ya. Ini Yesus sudah menuntun manusia, teriak-teriak, ayo kembali kepada Tuhan Yesus. Hari ini, malam ini yang mendengar, mari bertobat. Kalau sering berbuat jahat, berhenti dari berbuat jahat, membenci, berhenti membenci, tuntunan Yesus yang terbaik. Ikut Yesus pasti selamat. Itu saja Pak Yusuf, terima kasih. Juga pesan buat Aditya, tentukan pilihan Anda.
Ikut Yesus atau ikut Muhammad yang dikerumuni jin? Silakan. Salam. Baik, terima kasih Pak Muhammad KC. Pak Bomong, closing statement Pak, silakan. Closing statement Pak, tolong tampilkan Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16, oke kita Iya, tampilkan. tanggung kalau ya. Oke. Aditya dengar ya. Sebelum saya kiri. Yohanes 10 ayat 16. Iya. Pak Yusuf tolong bacakan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Gembala berarti gembala Tuhan Yesus. Domba berarti yang bukan dari kandang Israel. Aditya ini jawabannya ya. Matius 15 ayat 24. Di dalam Yohanes 10 ayat 16. Pak Yusuf, satu lagi di dalam Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7. Ya, Oke. biar clear malam ini. Yang nonton bisa dapat Wahyu ilmu. 7 Ayat 9. ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, jadi pesan saya, closing statement saya, Aditya, semoga Tuhan jamah saudara malam ini, Roh Kudus penuhi, buka hati, dan kau akan dijamah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman, Pak Muhammad KC, Ibu Fatimah.